Jimat punya cerita dengan judul Misteri Gua Gaib. Sebut saja namaku Tarmo. Aku malam itu bersama Paiti mau menuju ke tempat yang sangat mistis, yaitu sebuah air terjun, dan di dalamnya ada gua yang misteri hanya terlihat pada pukul 1 dini hari. Malam itu malam Jumat Kliwon. Saya bersama Paiti berjalan menuju ke tempat air terjun. Lolongan anjing semakin terdengar jelas. Semak-semak yang tumbuh di sisi kanan dan kiri jalan setapak bergoyang-goyang menimbulkan bunyi gesekan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Kami terus berjalan cepat menyusuri jalanan yang berlumpur demi mencapai tujuan dengan tepat waktu. Iya, menuju air terjun yang cukup terkenal di desaku karena keindahannya. Namun ada cerita mistis yang dipercayai warga mengenai tempat ini. Konon di balik air terjun yang tingginya mencapai 6 meter ini, ada gua yang hanya terlihat pada pukul 1 dini hari sampai menjelang subuh. Bukan saja hanya saya dan Paiti yang ikut, namun teman Paiti yang penasaran dengan gua gaib itu bernama Sunaryo yang berasal dari kota Tuban. Kami bertiga menuju tempat yang dituju. Kami mendengar mitos tentang gua itu, makanya kami penasaran. Gemercik air mulai terdengar. Beberapa ekor anjing tampak berkeliaran. Saya yang memimpin perjalanan, dan aku beringsut mundur ketika seekor anjing mendekatiku seraya menggonggong keras. Aku, Paiti, dan Sunaryo pun merasa heran. Anjing itu seperti melarang kami untuk menuju air terjun. Ini pertanda Mo Tarmo. Kita balik lagi Jah ya. Perasaanku gak enak, ucap Paiti. Alah, bilang aja takut. Udah sampai sini yuk, tanggung. Masa balik meneh. Tujuan awak dhewe kan yo pingin roh gua gaib toh. Iya, tapi piye neh, aku wedi. Kemudian Sunaryo menimpali. Iya di, piye toh? Wis sedik lho. Kari kasele. Sapa ngerti mengko iso kasil uga nyeluk penghuni gua iki. Awak dhewe iso kaya. Sampean kan wis kaya. Lah, wong tuane sampean wis sugih. Lah mengko nek entuk harta yang banyak kanggo aku karo Tarmo wae piye? Oke. Baik, sampean yang mimpin Mas Tarmo. Kak, sampean kan yang tahu letak gua itu kan, ucap Paiti seraya melanjutkan langkah. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, kami pun sampai di air terjun. Keindahan air terjun ini mulai terlihat. Meski suasana malam ini terasa mencekam, tebing tinggi menjulang, bebatuan berukuran besar, dan deretan pepohonan menjadi pelengkap keindahannya. Kami berdiri mematung, memandangi air terjun tersebut seraya berdecak kagum. Kulirik jam tangan, jarum pendeknya sudah menunjukkan angka 1. Tinggal 2 detik lagi. Tiba-tiba terlihat cahaya merah terang menyilaukan dari balik air terjun itu, diiringi dengan suara gemuruh.
Kami bertiga saling tatap satu sama lain dengan mulut terbuka lebar. Menit kemudian cahaya merah itu pun menghilang, diikuti dengan munculnya pintu gua. Kita masuk sekarang ya. Kami berjalan di tepi sungai, melompati batu satu persatu. Sesekali terpleset karena licin. Cahaya senter yang melingkar di kepalaku mulai meredup. Mungkin baterainya hampir habis. Aku menaiki batu besar yang berada tepat di bawah air terjun, yang diikuti oleh Paidi dan Sunaryo. Tubuhku menggigil kedinginan karena percikan dari air terjun itu, juga hembusan angin yang cukup kencang. Satu persatu dari kami berjalan miring, sambil berpegangan ke sisi tebing, memasuki gua itu. Setelah sampai di dalam tercium bau anyir yang menyengat, kami mengedarkan pandangan ke segala arah. Seluruh dinding gua ini ditutupi oleh lumut. Di sini, Mas Tarmo. Aku mengangguk pelan. Paidi dan Sunaryo mulai menatap dinding gua untuk mencari mantra pemanggil iblis penunggu gua ini. Ya, mereka mengetahui semua itu dari ceritaku. Aku tidak menyangka kalau mereka akan percaya dan berambisi untuk mendapatkan harta dari sini. Mantranya ketemu. Ayo kita baca. Kalian berdua saja yang baca. Kan hartanya buat kalian. Kalau aku gak ikut baca, nanti saya juga dapat bagian dong. Benar juga, ucap keduanya seraya mengangguk. Mereka pun mulai membaca mantra itu seraya menadahkan kedua tangan. Sementara aku memilih untuk keluar. Setelah aku berada di bawah, cahaya merah itu datang lagi, diikuti suara gemuruh yang sangat keras. Pintu gua mulai menyempit. Paidi dan Sunaryo terdengar berteriak histeris. Seketika pintu gua pun tertutup sempurna, diiringi dengan suara tawa yang menggema. Aku segera berlari dengan langkah tergopoh-gopoh meninggalkan Paidi dan Sunaryo yang entah bagaimana keadaannya. Di depan sana tampak seorang pria berpakaian serba hitam sedang melambaikan tangan ke arahku. Aku pun menghampirinya dan bersimpuh di kakinya. Bagaimana misinya? Berhasil? Berhasil, Pak. Bagus. Wahai penguasa gua gaib, terimalah persembahan dari anakku. Cek. Terimalah persembahan dari anakku. Dia membawa 2 perjaka sekaligus. Aku ingin kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan. Kita akan kaya, Pak. Kita akan kaya. Paidi dan Sunaryo tidak tahu saya jadikan tumbal pesugihan di gua gaib ini. Kita akan kaya. Kita akan kaya. Nah, jimatres dimanapun Anda berada, terkadang kebaikan seorang teman itu menjerumuskan kita. Makanya carilah teman yang baik. Terkadang juga teman itu hanya mau diajak senangnya saja. Kalau di saat masa sulit pasti dia akan menghilang. Inilah salah satu cerita gambaran dari seorang teman. Ada teman baik, ada pula teman yang tidak baik. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.